Memasuki hari kedua masa tenang, alat peraga kampanye peserta pemilu 2024 di kota Yogyakarta masih banyak terpasang di sejumlah titik ruas jalan protokol. Kondisi ini membuat petugas Satpol PP melakukan tindakan tegas penertiban alat peraga kampanye tersebut. Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melakukan penyisiran di sejumlah ruas jalan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang pemilu 2024. Seperti di sekitar Wirobrajan, Stadion Kridosono, Jalan Mataram, Jalan Suryo Wijayan, Jalan Kadipaten Kidul, hingga Jalan Cokro Aminoto. Berbekal alat potong berupa tang, beragam alat peraga kampanye dari mulai rontek, bendera, hingga baliho peserta pemilu yang terpasang di setiap sisi jalan hingga ditancapkan di batang pohon langsung dicopot dan selanjutnya diangkut menggunakan truk. Penertiban alat peraga kampanye peserta pemilu ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama di masa tenang jelang tahapan pemungutan suara pemilu 2024. Seperti apa nih, Pak? Ya, penertiban APK di Kota Jakarta sudah dimulai sejak hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 00.01 dan sampai dengan hari ini sudah terkumpul ribuan APK termasuk bendera yang ini sudah menjadi kesepakatan bersama kami dengan KPU, Bawaslu, Polres dan juga dengan para peserta pemilu untuk bersama-sama kita menertibkan. Tapi kondisi saat ini masih banyak yang belum dilepas diri oleh para peserta pemilu. Umumnya dipasang di mana aja, Pak, yang perlu ditertibkan ini? Ya, terutama yang di jalan-jalan protokol ini menjadi tanggung jawab kami, termasuk yang ada di pohon-pohon perindang, fasilitas kota ini tanggung jawab dari Satpol PP yang ada di Mako Induk Balai Kota. Kemudian di Kementerian ataupun di kecamatan ini BKO juga kita terjunkan untuk melakukan pembersihan di wilayah kementerian masing-masing. Penertiban alat peraga kampanye pemilu 2024 harus selesai sebelum hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024. Karena itu, dalam penertiban APK di masa tenang ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta membagi petugas dalam beberapa shift. Masing-masing shift terdiri dari 50 personel termasuk Linmas dan dukungan dari Polresta Yogyakarta. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Sementara itu, memasuki masa tenang kampanye, Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul bersama Satpol PP juga melakukan penertiban alat peraga kampanye. Penertiban ini diharapkan mampu menciptakan rasa kondusif di kalangan masyarakat saat masa tenang jelang pemilu. Memasuki masa tenang kampanye pemilu yang berlangsung mulai tanggal 11 Februari 2024, petugas gabungan yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul dan Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK. Penertiban APK ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh petugas gabungan ini diantaranya berupa banner dan bendera peserta pemilu yang hingga saat ini masih terpasang di sejumlah titik wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum ditertibkan, seluruh peserta pemilu sudah dihimbau untuk mencopot APK masing-masing secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara Bawaslu dan peserta pemilu 2024. Untuk kegiatan hari ini adalah penertiban alat peraga kampanye karena sudah memasuki masa tenang seperti itu. Kemarin sudah kita sampaikan kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik, perwakilan dari calon DPD dan juga tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk semua APK itu bisa ditertibkan secara mandiri. APK yang ditertibkan ini dikumpulkan di kantor Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul dan akan diproses sesuai dengan peraturan. Bawaslu juga berharap masyarakat turut serta menjaga kondusivitas saat masa tenang jelang pemilu 2024. Demikian Aditya Putratama, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul.